wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you in good condition. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Miss Femi dalam pelajaran IPS. Semoga kalian masih tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Before we start the lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Miss Femi sudah pegang sesuatu nih. Kalian tahu dong, ini adalah air yang merupakan sumber daya alam di muka bumi ini. Air banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebagai air minum yang pastinya kita manfaatkan setiap hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi di tema 2, yaitu pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kalian dan dapat dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Oke, no need to wait, let's watch the video. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pekan lalu kalian sudah mempelajari sumber daya alam yaitu hayati dan non-hayati. Nanti bisa kalian tulis contohnya ya. Sumber daya alam hayati berasal dari nabati dan hewani. Apa saja perbedaannya? Miss Femi akan jelaskan satu persatu. Sumber daya alam nabati terbagi menjadi 3, yaitu dari tumbuhan, pertanian, dan perkebunan. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, dan tebu. Beras yang kita makan asalnya kan dari padi ya. Untuk bahan bangunan seperti kayu jati dan kayu mahoni. Lalu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar contohnya adalah kelapa sawit. Sekarang kita ke pertanian. Hasil pertanian dijual ke luar negeri. Seperti padi itu juga merupakan hasil pertanian ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan hasil pertanian di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan bisa dimanfaatkan. Hasil perkebunan di Indonesia juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan seperti kelapa, tembakau, kopi, dan teh. Hasil-hasil sumber daya alam tersebut bisa diekspor ke luar negeri. Betapa kayanya ya Indonesia. Sekarang Miss Femi akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang berasal dari hewan. Bisa dimanfaatkan sebagai apa saja? Banyak. Salah satunya adalah membantu pekerjaan berat manusia. Contohnya nih, kerbau untuk membajak sawah dan kuda untuk alat transportasi. Lalu bisa juga sebagai sumber pangan, seperti ayam, sapi, atau kambing yang kita konsumsi. Nah sekarang kita ke sumber daya alam non-hayati. Ada air, ada udara atau angin, ada hasil tambang, dan tanah. Pastinya kalian sudah tahu nih ya, apa saja ya manfaat-manfaatnya. Tetapi Miss Femi akan jelaskan juga satu persatu. Yuk kita mulai dari air dulu. Seperti yang tadi Miss Femi lakukan, air Miss Femi manfaatkan untuk minum. Tapi selain itu, air juga bisa untuk mencuci, untuk memasak, dan bisa juga sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air sudah banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Alangkah baiknya mulai sekarang kita harus berhemat ya dalam menggunakan air. Selanjutnya sumber daya alam non-hayati, angin. Angin bermanfaat untuk membantu dalam penyerbukan tanaman. Lalu selain itu, angin juga bisa sebagai sumber energi listrik. Namun di Indonesia belum banyak pemanfaatan angin sebagai sumber energi listrik. Semoga suatu hari nanti ya.
Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hasil tambang yang bisa dimanfaatkan. Banyak sekali hasil tambang di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan dasar bangunan seperti aspal. Lalu untuk bahan bakar kendaraan, solar juga bisa digunakan. Dan emas untuk perhiasan. Yang terakhir yaitu tanah. Tanah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya. Lalu juga bisa sebagai tempat menyerap dan menyimpan air hujan. Lalu tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Sekian penjelasan dari Miss Femi. Sekarang saatnya kalian mengisi worksheet. Worksheetnya ada 2 halaman ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Okay, what do you think about my explanation? I hope you understand it well. Setelah melihat video pembelajaran tadi, kalian bisa langsung mengerjakan worksheet 6 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Now, before we end the lesson, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.